Hello guys, welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share and comment and subscribe my channel. Oke guys, kali ini kita menaratin lagi. As usual, untuk orang yang sama, pertanyaan yang sama. Because I want to know the update of the energy about this situation, gitu loh. Karena sampai saat ini situasinya belum clear, and I don't know sampai kapan ini akan terus berlanjut. So I need to keep it update to make sure uh, hasilnya itu kan apakah memang konsisten antara vlog satu dengan vlog yang lain untuk pertanyaan yang sama, untuk kasus yang sama. Karena kalau memang konsisten berarti memang storyline yang akan terjadi atau yang sedang terjadi storyline-nya memang seperti itu, apa adanya. Ini pertanyaan tentang siapa? Same person, but my boyfriend, my army boyfriend. Same question also. Gimana hubungan gue dengan si pacar gue yang tentara ini ke depannya gimana? Apakah dia memang mencintai gue dengan tulus atau enggak? Sebenarnya niat dia ke gue tuh kayak gimana, apakah tulus atau enggak, dan apakah ada possibility gue sama dia tuh menikah. Itu pertanyaan itu akan selalu sama gue lontarkan saat gue narutin dia. Dan di beberapa tarotan ternyata beberapa kartu itu keluar terus, kayak misalnya kartu soulmate itu keluar. Kalau nggak percaya lo mungkin bisa cek di vlog gue yang ini dengan vlog gue sebelumnya, dan vlog gue sebelumnya pokoknya lo bisa ngecek tentang vlogan gue tentang si Akang tentara ini. Ada beberapa kartu yang sering keluar di tarotan dia. Salah satunya adalah kartu The Wedding, kartu Engagement, tapi yang jelas kartu soulmate itu beberapa kali keluar. Kartu The World itu beberapa kali keluar, which is The World itu adalah represent hubungan gue, koneksi di gue sama si Akang ini memang apa ya, aduh di otak gue udah ada omongannya tapi susah banget keluar. Bukan terkoneksi, terblessing oleh universe dan Tuhan. Jadi terprotected, itu lebih tepatnya, terprotected. Jadi hubungan gue sama si Akang ini memang sebenarnya terprotected oleh Tuhan dan universe. Kenapa? Karena ini memang skenarionya Tuhan dan universe gitu loh. Soal kasusnya gue sama si Akang tentara ini, kok bisa deket lagi setelah 2 tahun dia ngeblok gue, kok bisa jadian malah sekarang setelah 2 tahun dia ngeblok gue. Dan itu memang masih menjadi misteri, kok dia bisa kembali lagi ke dalam hidup gue gitu kan. Jadi itu memang sudah terprotected oleh universe dan Tuhan, which is ini adalah skenarionya universe dan Tuhan. Entah apa maksudnya, gue nggak tahu, karena hanya Tuhan dan universe yang tahu maksudnya ini apa. Tapi intinya ini adalah skenarionya universe dan Tuhan. Jadi gue sebagai orang ya ngejalanin aja. Kan manusia itu adalah kayak wayang gitu kan. Dan kita adalah wayangnya Tuhan, dalangnya adalah tetap Tuhan gitu loh. Apapun yang kita lakukan sesuai dengan skenario Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan gitu. Jadi ya kita cuma bisa ngejalanin aja gitu kan. Mau protes gimana juga kita cuma bisa ngejalanin aja. So ya udah gitu loh. Okay, I think it's enough for the intro. Check out the video. Hey guys, kita narot lagi ya. Narot tentang siapa? Sama orang yang sama. Pertanyaan juga sama. Ini tentang pacar gue yang tentara. Narotin tentang gimana hubungan gue ke depan sama dia, apakah dia mencintai gue dengan tulus, niat dia itu ke gue tuh tulus atau enggak, terus apakah gue sama dia akan menikah. Oke. Ini hasil tarotannya, ini nanti bisa di-compare dengan hasil tarotan sebelumnya yang sudah gue vlogin dan vlognya sudah gue upload di YouTube channel gue. Oke, kita mulai ya. Ini gue pakai tarot rider seperti biasa, ada 5 spread, 3 spread and 1 spread, confirmation dan bottom of the deck atau overall energy. Oke, di sini ada kartu The Tower.
untuk kartu pertamanya di 5 spread. The Tower itu ada sudden change, something happen, sudden change. Sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Ini bisa sesuatu yang hancur ya. Tapi di sini energinya sih gue feelingnya bukan gue yang hancur sama si Akang, no. Ini kayaknya pernikahan si Akang yang emang hancur ujungnya. Indian cerai mungkin ya, cerai. Ya, dia cerai sama istrinya. Yang gue lihat sih gitu. Di sini ada kartu seperti biasa, ada 2 kartu. Karena dua-duanya saat gue shuffling jumping 2, jadi dua-duanya gue ambil. Ada kartu 5 of Wands, 5 tongkat, dan 6 of Swords, 6 pedang. Kartu 5 of Wands ini represent orang yang lagi perang, which is ini adalah konflik. Bicara tentang si Akang, pacar gue yang TNI ini yang terjadi, konflik yang terjadi di dalam pernikahan dia. Bukan yang terjadi dengan gue dan dia. Gue sama dia tuh gak ada masalah sebenarnya, gak ada konflik. So far gak ada konflik. Terus ini ada kartu 6 of Swords. 6 of Swords ini adalah gambar orang lagi mendayung sebuah perahu, dan di perahu ini ada seorang perempuan duduk bersama anak kecil. Orang ini mendayung perahu dari satu pulau ke pulau lain, which is dari karma water, dari tempat yang buruk mungkin ke tempat yang lebih baik. Dan perempuan ini, kenapa gue bilang dari tempat yang buruk? Karena perempuan ini terlihat menunduk, tuh yang baju kuning ini nih, menunduk dan sepertinya sedih. Berarti kan dia baru keluar dari tempat yang buruk dan dia langsung naik perahu ini, dan akhirnya si orang ini, laki-laki ini mendayung ke tempat yang lebih baik. Di sini walaupun gendernya adalah perempuan, tarot itu kan sifatnya genderless, tidak mengenal gender. Walaupun di kartunya gambarnya perempuan, belum tentu dalam kehidupan aslinya itu, belum tentu dalam realita itu represent perempuan juga. Bisa juga di dalam realita yang ada malah represent laki-laki, sementara di tarotnya itu gambarnya perempuan. Which is ini gue yang taking si Akang ke karma water. Gue yang narik si Akang dari hubungan, dari pernikahan yang sangat toksik untuk menuju ke pernikahan dan hubungan yang lebih baik. Kayaknya sih lebih ke gue sih. Yang ngayuh dayung ini, yang ngayuh perahu ini adalah gue. Sementara yang jadi perempuan di sini adalah si Akang. Karena kan si Akang yang memang lagi bermasalah. Karena kan nih, yang bermasalah kan dia. Konfliknya gila-gilaan, pukul-pukulan istilahnya. Ini kalau perang nih, pukul-pukulan pakai tongkat nih antara 5 orang ini. Makanya akhirnya di sini terjadi tower kan, the tower, sesuatu yang meledak, boom, which is sesuatu yang meledak dan berakhir. Kalau udah meledak udah pasti berakhir dong. Apa yang berakhir di sini? Perceraian dia, pernikahan dia berakhir dengan perceraian. Akang ini kayak kartunya Akang sih, bukan kartunya gue. Ini adalah kartu 4 of Swords. Akang di sini setelah terjadi sudden change ini, perceraian ini yang mungkin mengagetkan, si Akang ini butuh healing. Dia butuh banyak istirahat untuk healing ya. Istirahat maksudnya sini bukan istirahat dalam arti tidur, tapi istirahat untuk healing. To healing himself, to healing his wounds. Nih. Dan di sini seperti biasa, gue shuffling 2. Saat gue shuffle, jumping 2, jadi dua-duanya gue ambil. Ini ada kartu 3 of Cups dan King of Wands. King of Wands ini represent seorang king, seorang raja, ya, seorang yang punya otoritas cukup tinggi. Raja ini bijak, tapi raja ini sangat ambisius, sangat berapi-api, sangat bersemangat. Which is ya, ini adalah si Akang. Memang Akang orangnya kan ambisius banget. Ambisius dalam hal bekerja sih, bukan ambisius untuk cerai. Dan di sini ada kartu 3 of Cups, something celebrate. Bisa, ini ada 2 macam nih artinya nih 3 of Cups. Artinya celebration, karena kan ada gambar orang lagi toast ya, toast lagi minum, mereka melakukan toast gitu kan. Seperti biasa kan, minum terus melakukan toast kan, itu berarti kan merayakan sesuatu. Atau bisa juga nih artinya adalah third party relationship ya. It is a third party relationship.
third party-nya di mana? Gue dan Aka dan si bininya kan. Gue sebenarnya adalah pacar gelapnya Akang. Kenapa gue jadi pacar gelapnya? Well, gue nggak percaya mentah-mentah sih omongan si Akang. Gue investigasi langsung juga ke sosmed bininya. Biasanya kan perempuan itu lebih terbukanya di sosmed, suka curhatnya di sosmed. Jadi gue investigasi sosmed bininya untuk cari tahu bener gak sih bininya itu orangnya kayak gini gitu kan. Ternyata apa yang gue dapetin ya seperti itu orangnya, memang sesuai dengan apa yang si Akang ngomong gitu loh. Bininya itu ya kayak gitu. Jadi dan nggak selamanya third party itu salah, tergantung situasinya, tergantung situasi pernikahannya. Kalau situasi pernikahannya baik-baik saja tapi ternyata kita menjadi orang ketiga dalam pernikahan, itu jelas itu namanya kita yang menjadi toksik, kita yang jadi tokoh antagonisnya. Tapi kalau di sini pernikahannya memang sudah toksik, dan sebelum kita masuk ke dalam hidupnya dia pun pernikahannya sudah toksik, ya artinya ya bukan kita yang menyebabkan toxicity itu kan, gitu. Memang pernikahannya udah terlanjur toksik dan memang harus diselesaikan gitu. Jadi ya seperti inilah third party ya. Jadi ada kartu sama dua saat shuffling jumping 2, ada kartu temperance. Jadi udah gue ambil temperance dan seven of pentacles. Temperance di sini namanya juga temper. Temperance itu dari kata temper. Temper itu berarti dibutuhkan kesabaran dan keseimbangan. Karena di sini ada malaikat lagi nuang air dari satu chalices ke satu chalices lagi, satu piala ke piala yang lain. Dan dia berusaha untuk membuat air ini tidak tumpah. Dan si malaikat ini juga kakinya juga kan satu ada di tanah, satu ada di air, which is like balance kan, keseimbangan. Dibutuhkan keseimbangan dan kesabaran menghadapi masalah ini. Jadi kalaupun nanti gue mau menikah sama si Akang, gue nggak boleh terburu-buru, nggak boleh membawa hubungan ini dalam hal yang buru-buru tuh. Jadi nggak boleh diburu-buru hubungannya. Maka kalau gue akan sabar ya, insya Allah akan membuahkan hasil yang baik. Nah di sini kartu Seven of Pentacles adalah represent orang sabar juga. Ini orang lagi nanam pohon koin. Pohon koinnya udah tumbuh, udah berbunga, udah berbuah, tapi buahnya belum matang. Nah, si orang ini lagi nungguin nih buat panen pohon ini. Kalau buahnya sampai matang, baru pohon ini bisa dipanen namanya orang. Nah, orang ini lagi nunggu saatnya panen buah. Makanya dibutuhkan kesabaran juga. Kan benar, temperance, temper, sabar, dan kesabaran untuk panen. Seven of Coins. Kalau memang orang ini sabar, nunggu buah ini sampai benar-benar ranum, sampai benar-benar masak, berarti ya orang ini akan mendapatkan hasil panen yang gak sedikit gitu. Dia akan dapat berkah banyak dari panennya ini, dari hasil panennya ini gitu loh. Jadi intinya gue kalau memang mau hubungan gue sama si Akang jauh lebih stabil ke depannya, ya gue harus sabar menunggu. Dan memang harus ini, kalau memang sabar menunggu nanti ujungnya akan berbuah juga hasilnya gitu, berbuah manis lah hasilnya. Di sini ada kartu, oke ini 5 spread-nya udah keluar ya, 3 spread-nya sekarang. Konfirmasi dari 5 spread. Kita buka 3 spread. Di sini ada kartu 5 of sword. Ada orang ini lebih ke serakah sih. Orang ini ada 5 pedang, dia mau ngambil 5-5-nya tapi nggak bisa, tangannya nggak muat. Yang bisa ambil cuma 3 pedang, 2 pedang lagi jatuh. Orang ini jelas ada di medan perang, tapi herannya orang ini masih tetap bertahan di dalam medan perang, sementara temannya yang 2 ini sudah pergi meninggalkan medan perang. Kelihatan banget orang ini sifatnya greedy atau serakah. Karena kenapa? Dilihat dari cara dia megang pedang. Ada 5 pedang, dia mau ngambil 5-5-nya. Sementara tangan dia kapasitasnya tuh nggak cukup, nggak cukup megang 5 pedang. Cukup itu cuma megang 3 pedang, itu terpaksa 2 pedang lagi jatuh atau tertinggal. Dan orang ini sepertinya juga
Gue nggak tahu ya di sini dia ada di battlefield atau di tengah medan perang, apakah dia menang atau kalah gue nggak tahu. Tapi apapun itu hasil dari hasil akhir dari perangnya, mau menang ataupun kalah, sepertinya orang ini tidak puas dengan hasil peperangannya. Sekalipun dia menang, dia tetap tidak puas dengan hasil peperangannya itu. Dia ingin lebih dan lebih dan lebih. Berarti kan serakah ya. Siapa di sini serakah? Yang jelas bukan gue, yang jelas bukan si Akang, tapi istrinya si Akang. Kenapa sampai tower ini terjadi? Kenapa sampai perceraian ini terjadi? Dan kenapa sampai konflik ini terjadi? Karena istrinya si Akang ini serakah sama duit. Duitnya siapa ya? Duitnya Akang lah. Orang si Akang yang kerja, bininya kagak. Sorry to say. Ini ada kartu sama 2 kartu jumping. Saat gue shuffle, jadi udah gue ambil ada kartu Ten of Sword dan Eight of Sword. Oke, kita mulai Ten of Sword dulu ya. 10. Angka 10 di dalam Tarot Rider itu represent end of cycle. Kelar satu siklus yang buruk. Ya, mau buruk ataupun baik, tapi itu adalah siklus yang sudah selesai dan akan masuk ke dalam siklus yang baru lagi. Gambar orang ketusuk pedang, berarti kan di sini siklusnya siklus buruk ya. Namanya ketusuk pedang, kan sakit ya, Bo. Dan orang ini kayaknya mati nih. Ketusuk pedang kan, tapi ini adalah akhir dari siklus buruk. Akhir dari siklus buruk ini maksudnya adalah apa? Ya ini, kehancuran, tower. Ada menara meledak, hancur kan? Menara meledak pasti hancur. Apa yang hancur di sini? Pernikahan Akang sama si istrinya. Hancur. Dan di sini siklus buruknya buat si Akang akan berakhir. Sempat di sini ada kartu 8 of Sword. Ada kartu perempuan diikat badannya, tangannya diikat, matanya ditutup, dan dia dikeliling pedang, dia di penjara oleh pedang. Nah, perempuan ini kayaknya represent gue deh. Ini jelas banget perempuan ini galau. Dalam kesabaran menunggu ini, gue mengalami kegalauan maksudnya gini, mungkin gak ya gue sama dia jodoh, mungkin gak ya gue sama dia bisa menikah, mungkin gak ya hubungan ini prospeknya cukup baik untuk gue investasikan. Karena kan gini, suatu hubungan itu sama dengan investasi. Untuk melakukan investasi kita harus tahu dong prospeknya kayak gimana. Kita nggak mau dong melakukan investasi kalau prospeknya nggak jelas, ya kan. Jadi disinilah, karena prospeknya masih nggak jelas, gue sempet overthinking dan sempat berpikir, aduh gimana ya kedepannya gue masih akan bisa nikah nggak ya. Terlalu banyak pertanyaan seperti itu. Oke, di sini kartu Two of Wands. Ada orang megang bola dunia di tangannya, dan tangan satu lagi megang tongkat. Ini adalah si Akang. Akhirnya dia bisa memenangkan apa yang dia inginkan. Dia bisa cerai, the tower hancur. Dan dia menginginkan kebahagiaan kan, dan dia akhirnya mendapatkan kebahagiaan bersama gue. Karena the world, dunia ada di tangan dia, berarti kan artinya kemenangan ada di tangan dia. Gitu. Dia akhirnya menang, dia mendapatkan apa yang dia inginkan, kebahagiaan yang dia inginkan, dan dia berusaha untuk bertahan. Dia berusaha mempertahankan rasanya ke gue, walaupun di sini gue sempat galau kan, nungguin keputusan dari dia gitu. Iya nggak ya gue mau dia jadi nggak ya. Dia berusaha untuk bertahan karena emang Akang ada omongan sama gue, dia bilang, saya nggak akan pernah ninggalin kamu, kamu percaya sama saya. Dia pernah ngomong kayak gitu sama gue, dan itu omongan dia itu sangat kupegang gitu. Dan dia memang bertahan, dia berusaha mempertahankan rasanya ke gue. Karena kenapa? Dia tahu dengan dia mempertahankan rasanya ke gue, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, which is keinginan yang dimaksud adalah di sini kebahagiaan yang dia inginkan. The world is on his hand gitu loh. Dengan dia bertahan memegang tongkat ini supaya dia nggak jatuh, supaya dia tetap seimbang, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia bisa mendapatkan the world on his hand gitu loh. Oke. Ini ada kartu confirmation cardnya, ada kartu Seven of Chalices atau Seven of Cups. Chalices kan ya? Iya. Seven of Cups ini seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, jadi pilihannya nggak cuma satu. Ya di sini memang iya, atau kan dihadap sebelum ini terjadi, sebelum
kehancuran yang terjadi, sebelum pernikahan yang sudah hancur yang terjadi, si Akang dihadapkan pada pilihan, karena pilihan cerai atau enggak, pilih gue atau pilih istrinya gitu. Jadi memang dia lagi dipusingkan dalam berbagai pilihan, tapi in the end ya it happens, you came to me. Bottom of the deck atau overall energinya ada kartu Nine of Coins, Nine of Pentacles. Di sini gambar perempuan kaya, pakai baju bagus, dia ada di kebunnya itu dikelilingi dengan pohon uang, pohon koin, dan perempuan ini terlihat bahagia. Akang melihatku adalah seperti ini. Dia melihatku adalah seorang perempuan yang stabil secara aset, stabil secara mental, dan stabil secara sikap. Makanya kenapa jadi cinta sama gue. And he sees me as gracefully women, perempuan yang anggun. Ini alasan dia kenapa dia mempertahankan gue. Bukan berarti dia ada maunya, tapi memang dia melihat gue adalah sosok yang stabil, lebih stabil daripada bininya paling tidak. Oke guys, ini karena berhubung tentang cinta-cintaan, relationship, jadi kita ini udah ya, tarot lahirnya udah ya, kita buka Romance Angel Tarot Card, Oracle Romance Angel Tarot Card. Baik. Ini sini nih. Sebentar. Ini gue buka sama ya, gue buka 5, 3, and 1. Kita sama ada bottom of the deck atau overall energinya nih. Ini yang ini nih. Oke guys, kita bedah satu-satu ya. Kan pertanyaan gue tadi kan, apakah Akang dan gue bisa nikah? Apakah dia benar-benar mencintai gue dan terus niat dia tuh ke gue tuh tulus gak sih? Ternyata terjawab di sini, ada kartu This Could Be The One. You already met the romantic partner you seek. See, Akang adalah the one buat gue. Ya insya Allah, amin. Di sini ada kartu Let your friend help you. Ask for and accept support from others. Gue gak tahu sih siapa yang akan help gue sini. I don't know who. Tapi kayaknya Monik sih, feeling gue nih kayak Monik yang bakal nolong gue. Gak tau nolongnya dalam bentuk apa ya. Mungkin nolong dalam bentuk goib, mungkin. Saat mungkin istrinya si Akang gak terima diceraiin, terus akhirnya istrinya Akang nyerang gue secara goib, akhirnya Monik kebantu gue. Sini ada kartu chemistry. There is a strong magnetic attraction here. Ya, kenapa gue sama Akang tuh cocok? Karena selain dia melihat gue sebagai perempuan yang stabil secara mental, stabil secara sikap, dia juga antara gue dan dia memang ada chemistry. Dan di sini ada kartu, kan ada chemistry, makanya ada kartu flirt. Extend your light-hearted energy to others. Yeah, we love to flirting one to another. Dan di sini saat gue shuffling, jumping 2 kartu, jadi dua-duanya gue ambil. Ada kartu getting to know each other, dan ada kartu pay attention to red flag. Oke, kita mulai dulu ya. Getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Ya, gue sama Akang tuh harusnya saling curhat sih satu sama lain. Cuman Akang di sini tipikal orang yang pendiam sih, dia pendiam, nggak terlalu terbuka, dia introvert banget. Ya, jadi harusnya memang gue expect sih Akang bisa sedikit lebih terbuka sih, biar kita bisa saling kenal satu sama lain gitu loh. Karena kalau dia introvert, gue nya extrovert ya susah. Di sini ada ini pay attention to red flag. The sign are cautioning you. Ya, red flag di sini adalah apa? Yaitu sikap pendiamnya si Akang. Sikap
introvertnya si Akang itu bisa menjadi red flag. Karena kalau dia introvert, apa-apa kalau ada masalah dia simpen sendiri, dia nggak ngomong sama gue, kan gue nggak tahu. Kalau kayak gue nggak tahu, otomatis nggak getting to know each other, nggak bisa saling terbuka satu sama lain kan. Sementara yang namanya hubungan itu, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang saling terbuka satu sama lain, bukan? Oke, di sini kan ada discord be the one ya. Ini dari 5 spread ini kita buka 3 spread untuk konfirmasi 5 spread ini sesuai nggak dengan yang 3 spreadnya. Tak, ya sesuai. Di sini kartu soulmate. Yes, this is your soulmate. Pengen ada kartu soulmate, ada kartu this could be the one. See, gue emang jodoh sama dia sih. Insya Allah, amin. Di sini ada kartu worth waiting for, divine timing is that word in your love life. See, si Akang memang patut untuk ditunggu. Ya walaupun mungkin perceraiannya dia membutuhkan waktu, karena kan dia udah nikah secara militer, dan kalau nikah secara militer tuh susah untuk cerai. Sebenarnya kalaupun bisa juga butuh waktu yang nggak sedikit gitu loh, yang cukup ya cukup lumayan lah gitu. Jadi memang dibutuhkan waktu, dan akhirnya ya gue makanya diminta untuk menunggu kan. Tadi ada kartu temperance kan, mana tuh temperance tuh, temperance nih ada kartu temperance kan. Jadi gue memang diminta untuk sabar, karena memang kenapa, kesabaran gue ini akan menghasilkan sesuatu yang wow, karena memang worth waiting for, memang patut untuk ditunggu gitu loh. Oke, kartu ketiganya ada kan di sini. Tadi kan ada kartu mana tuh, eight of sword kan. Gue galau saat gue menunggu, saat gue lagi menunggu nih gue galau pengen apa, mempertanyakan ya nggak sih gue sama dia bisa jadi gitu kan. Overthinking gue nya di sini, dan di sini jawab kartu overthinking gue ini terjawab. Stay optimistic about your love life gitu kan. Think positive and faith will bring you romance. See, harus stay positif gitu loh, stay optimistic. Karena di sini ya, jadi gue nggak boleh overthinking ya. Jadi nggak boleh overthinking karena di sini diminta untuk optimis aja gitu loh. Oke, kartu yang terakhir. Give your relationship a chance. Work on your partnership. See, gue memang harus memberikan kesempatan buat si Akang. Harus memberikan kesempatan pada hubungan ini. Karena ya kenapa ya, we're soulmate and this could be the one gitu loh. Ya kan, this could be the one and we're soulmate. Dari sini bottom of the deck ya, atau overall energinya untuk Oracle Romance Angel Tarot cardnya ada kartu deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Siapa yang pakai topeng? Kayaknya bukan gue, ini lebih ke Akang nih. Kenapa? Iya, dia suka menutupi kondisi dia sebenarnya. Mungkin karena dia nggak pengen gue marah, dia nggak pengen gue overthinking, dia nggak pengen nyusahin gue kali ya. Makanya dia berusaha untuk nutupin segala sesuatunya. Dia nggak jujur sih. Tapi nggak jujur di sini maksudnya bukan berarti negatif ya, tapi dia nggak jujur karena dia nggak pengen gue tersakiti, dia nggak pengen gue terbebani gitu loh. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Oke guys. Hey guys, tadi sudah ya tarotannya sih, bener kan? Sesuai dengan omongan gue. Ada beberapa tarot, beberapa kartu yang memang udah pernah keluar sebelumnya di vlog-vlog gue yang sebelumnya, sudah gue upload di channel YouTube gue, dan keluar lagi di vlog yang ini. Kayak kartu soulmate itu ada di vlog gue yang sebelumnya kalau nggak salah. Kartu soulmate, terus kartu apa lagi ya? Kartu apa ya, gue lupa tadi. Pokoknya ada beberapa kartu deh yang keluar di vlogan sebelumnya. So I think selama masalahnya belum kelar, gue akan tetap narotin si Akang untuk update energinya dia. Gue pengen tahu sampai sejauh mana progresnya gitu. Karena I don't know why, I believe in one thing, kalau Akang ini sebenarnya nih, Akang Tentara ini sebenarnya jodoh gue. Cuman memang kalau jalan untuk
bersatu dengan jodoh, bersatu dengan soulmate, memang jalannya itu nggak pernah mudah, nggak pernah mulus, pasti yang berkelok-kelok tajam, berkerikil tajam, naik turun curam ya, turunan tanjakan curam, penuh dengan itu semua. So yeah, that's what happened between me and him gitu. So gue nggak tahu ini endingnya kayak gimana, karena masalahnya sedang berjalan. Sebenarnya gue sama si Aka nggak ada masalah. Ini yang jadi masalah adalah dia punya masalah internal, dan itu efeknya ngimbasnya ke gue, ngimbas ke hubungan gue dengan dia gitu loh. Jadi ya, so yeah, we'll see how things go. Okay guys, thank you for watching my video. That's it for now. See you next video. Dah.